Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani, NIM 2232050, jurusan Biologi PPG Prajaratan Gedung 2, Rombel 002. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah poster pameran dari lesson study dalam rangka UAS, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Nah, berikut ini tampilan poster dari pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Nah, pada poster ini diambil tema tentang pembelajaran berbasis student center berbasis problem based learning atau PBL. Nah, lokasi dari tempat diambilnya latar belakang latar belakang dari poster ini adalah di tempat PPL saya, yaitu pada SMA Negeri 12 Padang, yaitu pada kelas 10. Nah, latar belakang dari permasalahan ini adalah pertama yaitu peserta didik memiliki minat dan motivasi belajar yang rendah dalam mengikuti proses pembelajaran. Jadi peserta didik ini cepat bosan dan juga cenderung malas untuk belajar. Nah, yang kedua yaitu masih kurangnya kepercayaan diri peserta didik dalam mengemukakan pendapat pada saat diskusi kelompok maupun individu ketika ditanya oleh guru, dia masih kurang pede dalam menjawab. Jadi reaksi peserta didik itu cenderung pasif ya. Selanjutnya kurang aktif dalam proses pembelajaran saat diskusi maupun saat pertanyaan individu. Selanjutnya yaitu penyebab masalah, yaitu metode dan model pembelajaran yang kurang bervariasi dan cenderung metode ceramah. Yaitu guru lebih cenderung kepada metode ceramah dalam proses pembelajaran. Hal ini juga yang mungkin menyebabkan peserta didik malas dan kurang bersemangat dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu karena dari penyebab masih kurangnya kepercayaan peserta didik ini mungkin karena penyebabnya yaitu merasa kurang percaya diri dan ketika mengemukakan pendapat ditertawakan atau diejek oleh teman lain. Selanjutnya yaitu belum adanya persiapan terhadap proses pembelajaran. Jadi di sini belum ada persiapan dari proses pembelajaran ini adalah yaitu kurang pengetahuan awal. Pengetahuan awal, misalnya tidak belajar sebelum proses pembelajaran dimulai, tidak membaca materi terlebih dahulu, sehingga inilah yang menyebabkan terjadinya tidak pede untuk menjawab karena pengetahuannya masih sangat sedikit tentang materi yang dipelajari. Nah, dari latar belakang masalah dan juga penyebab masalah ini juga ditemukan solusi, sehingga ditemukan solusinya oleh kita bersama kelompok PPL dan ada Negeri 12 Padang, yaitu yang pertama yaitu solusinya yaitu merancang pembelajaran yang dapat menarik peserta didik untuk aktif berdiskusi serta membangkitkan motivasi belajar bermakna dan menyenangkan bagi peserta didik. Yaitu yang kedua yaitu dengan menggunakan model PPL yang berbasis NHT, yaitu NHT ini akan dikomunikasikan dengan PBL dalam proses pembelajaran. Nah, perangkat yang kita gunakan pada proses pembelajaran lesson study yaitu modul ajar atau RPP, media yang digunakan seperti PPT, video, LKPD, dan lain-lain yang mendukung proses pembelajaran. Nah, kegiatan pada proses pembelajaran ini pada proses PBL yaitu pertama pendahuluan. Pendahuluan seperti biasa seperti membuka dengan salam, menanyakan kabar peserta didik, memberikan pertanyaan pemantik ataupun pertanyaan sebelum proses pembelajaran dimulai. Yang kedua yaitu dan juga mengambil absen. Sedangkan kegiatan selanjutnya yaitu adalah inti. Yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah. Nah, guru terlebih dahulu memberikan permasalahan terlebih dahulu. Bagaimana permasalahan
pembelajaran yang akan dihadapi saat proses pembelajaran. Yang kedua yaitu membimbing mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah, guru sudah membagi beberapa kelompok dan di sini juga NHT sangat juga dikombinasikan dengan memberikan pada masing-masing peserta didik nomor. Misalnya sekelompok itu ada 6 orang, jadi diberi nomor 1 sampai 6 di masing-masing setiap anggota kelompok. Selanjutnya itu membimbing dan menyelidiki secara individu atau kelompok. Jadi guru di sini membimbing peserta didik dalam proses diskusi, yaitu dengan menanyakan dan mendekati peserta didik di bangku kelompok itu apakah ada kendala atau tidak selama proses diskusi berlangsung. Nah, selanjutnya yaitu mengembangkan atau menyimpulkan dan mempresentasikan hasil kelompoknya. Jadi di sini peserta didik akan mempresentasikan hasil diskusinya dan juga cara mempresentasikan itu akan di nomor dari peserta didik tadi akan diundi, misalnya nomor 4, jadi masing-masing dari anggota kelompok itu akan tampil adalah kelompok nomor 4. Ya, seperti itu. Dan juga selanjutnya adalah proses pemecahan kesimpulan dan dari pemecahan masalah tersebut. Jadi guru dan peserta didik akan menyimpulkan proses pemecahan masalah yang ada. Yang terakhir adalah penutup. Itu sama dengan guru menyimpulkan bersama dengan peserta didik menyimpulkan hasil proses pembelajaran yang berlangsung. Hasil dari lesson study ini adalah dari kegiatan pembelajaran yang terdiri dari 36 peserta didik mengikuti proses pembelajaran dengan baik sehingga proses pembelajaran berlangsung efektif dengan menggunakan PBL dan juga student center. Jadi proses pembelajaran sudah berpusat pada peserta didik. Dari hal ini juga dilakukan refleksi, yaitu faktor penyebab keberhasilannya yaitu peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu kendala yang dihadapi, yaitu masih terdapatnya peserta didik yang belum aktif. Jadi dari semua peserta didik ada beberapa peserta didik yang belum aktif dalam proses pembelajaran. Nah, inilah yang menjadi tantangan kami dan ditindak lanjut untuk pertemuan selanjutnya dan diberikan solusi yaitu memberikan motivasi agar peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran dengan menggunakan metode dan mode pembelajaran yang bervariasi serta pemberian tugas juga yang bervariasi sehingga ini pengerjaan tugasnya sesuai dengan karakteristik dan gaya belajar peserta didik. Sekian presentasi dari saya, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.